Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Huri Suhendri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Perkenalkan, saya Faradita Kuntari Dewi dengan NPM 202113500005 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika. Bab 1. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan formal, matematika merupakan ilmu yang fundamental. Matematika dianggap penting karena dapat mengajarkan peserta didik berpikir logis, rasional, kritis, dan sistematis. Khususnya pada berpikir kritis, karena berpikir kritis memerlukan pengetahuan, pengamatan, dan penalaran dalam menyelesaikan masalah matematika. Tujuan dari berpikir kritis itu sendiri ialah untuk membuat keputusan logis tentang kepercayaan yang dianggap benar. Oleh karena itu, berpikir kritis sangat penting untuk kehidupan peserta didik, karena memungkinkan untuk menyaring informasi, memilih apakah benar atau tidaknya suatu pengetahuan, dan dapat mempertanyakan suatu kebenaran, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekelilingnya. Namun, fakta di lapangan, tingkat kemampuan berpikir kritis siswa di SMA swasta Kecamatan Cipayung masih tergolong rendah. Bisa kita lihat pada tabel di SMA PGRI 4 Jakarta, nilai rata-rata yang diperoleh 68, dari KKM yang ditetapkan 75. Yang kedua di SMA Prestasi Prima dengan nilai rata-rata 65, dari KKM yang ditetapkan 75. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa siswa SMA tersebut memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan nilai KKM yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan pengaplikasian model pembelajaran yang menarik. Salah satunya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang berhubungan dengan dunia nyata, sehingga peserta didik dapat mencari secara kritis dan dapat menyelesaikan masalah. Melalui model pembelajaran berbasis masalah ini juga, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan ke dalam konteks dunia nyata. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis matematika peserta didik kelas 10 di SMA swasta Kecamatan Cipayung. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis matematika peserta didik kelas 10 SMA swasta Kecamatan Cipayung. Batasan masalah. Agar penelitian ini hanya terfokus pada variabel dan ruang lingkupnya saja, maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis matematika kelas 10 tahun ajaran 2024-2025 di SMA PGRI 4 Jakarta dan SMA Prestasi Prima dengan akreditasi sekolah A pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Bab 2. Landasan teori. Pengertian berpikir kritis matematika. Menurut Mursari tahun 2020, berpikir kritis matematika merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguraikan sebuah konsep ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil dan terperinci, mampu menggabungkan bagian-bagian menjadi bentuk atau penemuan baru, mampu mempola sebuah konsep, mampu menyimpulkan, mampu memberikan penilaian terhadap sesuatu dengan standar tertentu. Indikator berpikir kritis matematika. Menurut Rahayu dan Dewi tahun 2020, bahwa indikator kemampuan berpikir kritis matematika adalah yang pertama, klarifikasi, yaitu mendefinisikan masalah. Yang kedua, asesmen,
yaitu menggunakan informasi relevan pada pemecahan masalah. Yang ketiga, penyimpulan, yaitu menarik kesimpulan dengan tepat. Yang keempat, strategi atau taktik, yaitu mengevaluasi hasil penyelesaian masalah. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Ardianti, tahun 2021, pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang dalam prosesnya peserta didik dihadapkan ke dalam suatu permasalahan nyata yang pernah dialami oleh peserta didik. Langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah. Menurut Salim tahun 2020, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama, memunculkan masalah dan memastikan bahwa masalah adalah konseptual. Yang kedua, mengorganisasi siswa terhadap masalah. Yang ketiga, memberi siswa tanggung jawab ketika melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, membuat kelompok-kelompok kecil. Dan yang terakhir, meminta siswa untuk menyajikan pengalaman belajar yang telah mereka pelajari. Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Tri, tahun 2024, kelebihan model pembelajaran berbasis masalah adalah peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya melalui aktivitas dalam kegiatan pembelajaran dengan memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapatkannya. Penelitian yang relevan. Yang pertama, ada penelitian Subaini, Irfan, dan Marah Dolina Sution tahun 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas 7 SMP. Berdasarkan nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 6,175 lebih besar dari 1,708 dengan taraf signifikan 5%. Yang kedua, Nur Wahyuni Idris, Usman, Subair tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kritis peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, Taruli Rahel Angelina Simatupang dan Oce Datu Apulembang dalam penelitiannya yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 8 pada Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran berbasis masalah memiliki persentase rata-rata untuk ketiga indikatornya sebesar 65%. Kerangka berpikir. Penelitian tentang pengaruh model pembelajaran berbasis masalah ditinjau dari kemampuan berpikir kritis matematika ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas atau X adalah metode pembelajaran berbasis masalah dan variabel terikat atau Y adalah kemampuan berpikir kritis matematika. Hipotesis. Terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis matematika. Bab 3. Metode penelitian. Tempat penelitian ini ialah berada di dua sekolah Kecamatan Cipayung. Yang pertama di SMA PGRI 4 Jakarta dan yang kedua di SMA Prestasi Prima. Waktu penelitian. Waktu penelitian pada penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2025 sampai Juni 2025. Jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen. Eksperimen merupakan
Satu penempatan unit terkecil eksperimen ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol tidak dilakukan dengan acak. Dalam pelaksanaannya, peneliti melibatkan dua kelompok, yaitu kelas 10 SMA 4 PGRI Jakarta sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran berbasis masalah, dan kelas 10 SMA Prestasi Prima sebagai kelas kontrol yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya ialah seluruh siswa kelas 10 SMA 4 PGRI Jakarta dan seluruh siswa kelas 10 SMA Prestasi Prima. Adapun sampelnya diambil sebanyak 20% dari jumlah siswa kelas 10 SMA 4 PGRI Jakarta dan jumlah siswa kelas 10 SMA Prestasi Prima. Teknik pengumpulan data. Adapun sumber pengumpulan data yang diambil dari variabel bebas atau dari metode pembelajaran berbasis masalah, yaitu berasal dari buku, jurnal, dan referensi lainnya. Sedangkan variabel terikat atau kemampuan berpikir kritis matematika diambil dari peserta didik. Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa butir-butir soal yang telah dibuat sesuai dengan indikator-indikator kemampuan berpikir kritis matematika. Dari soal tersebut akan kita uji lagi melalui uji kesukaran butir soal, uji validitas butir soal, dan uji reliabilitas soal. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan peneliti lakukan yaitu teknik analisis data deskriptif, teknik uji prasyarat analisis data, dan yang terakhir teknik uji hipotesis penelitian. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.